Ya, salam semuanya, salam Bapak Ibu semua. Puji nama Tuhan pagi hari ini. Kita dalam keadaan tanpa kurang suatu apapun. Ketika kita menyembah Tuhan, saya percaya ada hadirat Tuhan yang akan selalu memberkati kehidupan kita. Karena berkat Tuhan selalu ada di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita saudara dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Pagi hari ini saudara, sudah malam saja gitu kan. Pagi hari ini saya beri tema The Resurrection saudara. Dua Korintus 5 ayat 1, sudah ketemu Bapak Ibu? Dua Korintus 5 ayat yang pertama, saya akan bacakan buat setiap kita. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saya bacakan sekali lagi, saudara. Sudah perhatikan baik-baik. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara, kata tempat kediaman yang kekal dalam bahasa terjemahan The Message Bible, slide selanjutnya. Kata kediaman yang kekal itu diterjemahkan dengan kata resurrection bodies. Artinya adalah tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Jadi artinya ketika Tuhan membongkar tubuh jasmani kita hari ini, yang fana ini, Tuhan akan gantikan suatu tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Dan saudara tahu, tubuh kemuliaan inilah tubuh yang layak ketika kita akan naik bersama-sama dengan Tuhan, menikmati perjamuan anak domba, dan kita akan menjadi mempelai Kristus. Amin. Haleluya. Tubuh kebangkitan ini adalah tubuh kemuliaan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Ketika suatu saat kehidupan kita ini dibongkar, jasmani kita ini dibongkar, maka Tuhan akan menggantikan dengan tubuh yang baru, yaitu adalah tubuh kebangkitan. Amin. Haleluya. Kita baca dalam 1 Korintus 15, saudara. 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi ternyata ada dua cara bagaimana kita bisa mengalami yang namanya tubuh kebangkitan. Yang pertama dengan cara apa saudara? Kematian. Haleluya. Kematian orang-orang percaya bukan akhir dari segalanya, tetapi ternyata kematian orang-orang percaya menjadi awal bagaimana nanti suatu saat kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang-orang saleh yang sudah terdahulu. Amin. Dan setiap orang-orang yang sudah mati dalam kubur dibangkitkan Tuhan dan akan memperoleh yang namanya tubuh kebangkitan, the resurrection bodies. Dan cara yang kedua, tubuh kebangkitan yang kedua ternyata adalah bagi orang yang masih tinggal. Ketika dia masih dalam keadaan hidup, ketika malapetaka terjadi, ketika kiamat sudah terjadi, ketika Yesus sudah datang kali yang kedua, maka kita akan diubah dalam sekejap mata. Kita akan diubahkan sehingga tubuh yang fana ini akan kita tinggalkan. Amin. Dan kita akan bersama-sama dengan orang-orang lain, dengan orang-orang saleh lain, kita akan diangkat untuk menyongsong dia di awan-awan permai. Lebih jelas lagi 1 Tesalonika 4, saudara. Kita perhatikan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati ini diberi tubuh kebangkitan tadi dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, ini cara kedua saudara, ketika Tuhan mengubahkan kita.
yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Ini suatu kerinduan yang luar biasa buat saya. Dan saya yakin dan percaya kita juga punya kerinduan untuk bersama-sama dengan Tuhan, menyongsong Dia di awan-awan. Amin. Tapi kita harus memiliki tubuh kebangkitan. Kita harus punya yang namanya tubuh kemuliaan untuk kita sampai di sana, saudara. Amin. Haleluya. Jadi hari ini apa yang kita pelajari, saudara? Apa yang kita pelajari dari 2 Korintus 5 ayat 1 ini? Yang kita pelajari di sini adalah kita disadarkan bahwa mau tidak mau, suka atau tidak suka, pembongkaran atas hidup kita ini bakal terjadi. Amin. Mau tidak mau, hidup kita bakal dibongkar. Jasmani kita ini akan dibongkar. Karena apa? Tuhan akan menggantikannya dengan tubuh kemuliaan yang baru. Tuhan akan menggantikannya dengan tubuh kebangkitan yang baru. Haleluya. Jadi hari ini pastikan pembongkaran itu terjadi pada saat kita diubahkan, atau pada saat mungkin akhir hidup kita sudah finish, kita mengalami kematian jasmani. Pastikan hidup kita dalam keadaan tidak bercacat dan bercela. Amin. Hari ini kita fokus untuk merawat roh kita. Karena apa, saudara? Tubuh jasmani kita ini akan kita tinggalkan. 2 Korintus 5 ayat 1 tadi katakan, karena kami tahu bahwa jika kemah, di sini disebut kemah, saudara. Kenapa bukan rumah? Karena hanya sementara, amin. Artinya apa? Ada saatnya kita akan dibongkar, saudara. Oleh sebab itu, kita nggak bisa mendandani tubuh ini terus menerus, saudara. Tapi yang harus kita dandani adalah manusia batiniah kita, amin. Kita maju, saudara, dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari, saudara. Haleluya. Rasul Paulus katakan, walaupun manusia jasmaniku hari ini semakin merosot karena usia, karena sakit penyakit, kena virus segala macam, tapi aku percaya manusia batiniahku akan terus diperbaharui Tuhan sehingga aku menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena apa? Rasul Paulus sadar bahwa tubuh jasmaninya akan dibongkar. Amin. Jadi hari ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan meninggalkan yang namanya daging ini, saudara. Amin. Jadi hari ini secantik apapun kita memoles hidup kita, mau seganteng apapun kita mendandani hidup kita, mau sekeren apapun kita tempelkan posisi jabatan, pangkat, kedudukan dalam setiap kehidupan kita, ada saatnya kita akan dibongkar. Amin. Jadi hari ini Tuhan mau setiap kita fokus kepada manusia batiniah kita. Amin. Karena apa? Ini yang akan kekal. Ini yang akan dibawa bersama dengan tubuh kemuliaan, dengan tubuh kebangkitan itu. Haleluya. Jadi hari ini yuk, kalau kita masih fokus dengan perkara jasmani, yuk hari ini kita belajar untuk kita merawat batiniah kita, supaya kita kembali sempurna. Karena yang bisa berjumpa dengan Tuhan hanya manusia batiniah kita, bersama-sama dengan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan yang Tuhan sudah ubahkan. Haleluya, haleluya. Jadi hari ini kalau kita masih berkata, Pak, aku kan di dunia ini masih perlu, Pak, yang namanya kehidupan jasmani. Iya, Tuhan gak larang kita, saudara. Tuhan gak larang kita. Tetapi yang Tuhan mau, hari ini kita fokus untuk kita mendandani manusia batiniah kita. Amin. Haleluya. Yang seringkali menjadi kegusaran dalam hati saya, saudara. Banyak orang-orang percaya seperti ini, saudara. Kalau dia berdoa untuk meminta berkat mujizat, keperluan jasmani, kebutuhan jasmani, dia berdoa, tidak ada yang mustahil bagi engkau Tuhan. Aku yakin engkau buka jalan, engkau sembuhkan, aku percaya engkau memberkati. Kalau untuk berkat dan mujizat, dia berkata tidak ada yang mustahil, saudara.
Tetapi ketika firman Tuhan menelanjangi hidup kita, supaya kita hidup karakter kita kembali kepada Kristus, dia berkata, Tuhan, sudah dari lahir saya begini karakterku. Susah Tuhan. Sepertinya mustahil. Haleluya. Ini masalah yang terjadi saudara. Terkadang kita lebih suka berdoa untuk meminta berkat dan mujizat, dan kita sepertinya ngotot. Tapi yuk, kenapa sekarang kita gak ngotot untuk perubahan karakter kita? Haleluya. Kenapa kita gak ngotot untuk merubah manusia batiniah kita? Supaya dari hari ke hari, hidup kita menjadi orang yang akan disempurnakan. Dan suatu saat kita akan bersama-sama dengan Tuhan menyongsong dia di awan-awan. Haleluya. Percuma saudara, hari ini saya mau katakan tidak berguna. Tapi ada masanya jasmani ini akan berakhir. Tetapi tubuh kebangkitan bersama dengan roh kita, dengan manusia batiniah kita akan kekal bersama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siap mendandani manusia batiniah kita dan katakan kepada Tuhan, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ketika kita gak bercacat dan bercela di hadapannya, dan kita kembali sempurna seperti Yesus, dan hanya orang-orang yang seperti Yesus yang akan layak untuk menyongsong kedatangannya di awan-awan yang permai. Amin. Jadi hari ini, kalau fokus hari ini, kita hanya fokus kepada perkara jasmani. Tuhan gak larang saudara, tapi yakinlah perkara jasmanimu Tuhan sudah tanggung. Tuhan beri fasilitas, saya yakin saudara. Tapi yang Tuhan mau, yuk kita kerjakan manusia batiniah kita. Kita dandani supaya kita punya tubuh kebangkitan. Resurrection bodies itu berlaku atas setiap kehidupan kita. Amin. Terus mungkin kita bertanya, Pak, bagaimana saya bisa mengalami yang namanya kehidupan batiniahku semakin hari diubahkan Tuhan. Aku mau rohaniku semakin hari diubahkan Tuhan. Aku mau sama seperti Yesus. Hari ini saya mau bagi ada 3 kesadaran yang harus kita bangun supaya kita bisa memiliki yang namanya manusia batiniah yang semakin hari diubahkan Tuhan. Yang pertama saudara, kita kembali kepada 2 Korintus 5 ayat 1 saudara. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat di kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kata pertama perhatikan baik-baik. Karena kami tahu saudara. Jadi yang pertama saudara, kesadaran yang harus kita bangun adalah yang pertama apa? Kita harus sadar bahwa kita harus mengalami Tuhan. Kata karena kami tahu, Rasul Paulus berkata seperti ini. Karena kami tahu artinya apa saudara? Dia tahu betul, dia menyaksikan, dia melihat bagaimana tangan Tuhan itu bekerja. Haleluya, amin. Karena kami tahu dia punya keyakinan yang kokoh. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri
Bahwa Tuhan yang bekerja, Tuhan yang ajaib. Amin. Jadi hari ini, kalau kita mau setiap hidup kita dibaharui manusia batiniah kita, dari hari ke sehari, yuk kita bangun kesadaran ini. Kita sadar bahwa kita harus mengalami Tuhan. Karena hanya orang yang mengalami Tuhan, hidupnya akan diubahkan menjadi baru. Dan dia akan memiliki yang namanya tubuh kekekalan yang sudah Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mengalami Tuhan itu bagaimana sih saudara? Mengalami Tuhan itu bagaimana? Banyak orang rindu mengalami Tuhan, tetapi yang terjadi bukan mengalami Tuhan, tapi hanya mengelabui Tuhan. Haleluya. Mengelabui Tuhan itu seperti apa saudara? Kalau kita mau mengalami Tuhan artinya baik dan buruk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Enak gak enak kita berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini kita lewat lembah kekelaman, hari ini kita lewat yang namanya gunung sukacita, kita tetap bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Artinya apa? Dalam keadaan susah senang, kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Ayub 2 ayat 10 katakan seperti ini. Ayub berkata kepada istrinya, kamu bicara seperti orang gila. Apakah engkau hanya mau menerima yang baik saja daripada Tuhan, dan engkau tidak mau menerima yang buruk? Haleluya. Ini ciri orang yang mengalami Tuhan. Artinya apa? Baik ataupun buruk itu mendatangkan kebaikan dalam setiap hidup kita. Haleluya. Saya terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Jeffrey minggu lalu saudara. Saudara masih ingat, ketika kita di dalam lembah kekelaman, sebetulnya kita tidak diam di situ, tapi kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Artinya apa? Kalau ada masalah terjadi, kita berjalan di dalam masalah itu dan yakin kita bisa melewati. Karena setiap masalah ada kadaluarsanya. Haleluya. Orang yang alami Tuhan, sesulit apapun, seenggak enak apapun, dia akan terus berjalan. Karena dia mengalami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini COVID melanda. Sepertinya hidup kita gak menentu saudara. Pontang-panting, usaha tutup sana sini. Saya juga merasakan saudara, bagaimana susahnya hari-hari ini. Tapi saya mau berkata, kita berjalan di dalam lembah kekelaman. Artinya apa? Sementara kita alami Tuhan, dan kita akan terbebas. Kita akan keluar sebagai pemenang ketika kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ini yang pertama saudara, kita harus tetap mengalami Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan, entah itu baik atau buruk, semuanya mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Yang kedua saudara, yang kedua, bagaimana manusia batiniah kita bisa dibaharui dari hari ke sehari. Yang kedua saudara, yang kedua kita harus bangun kesadaran kita bahwa Tuhan merencanakan kita untuk kekekalan. Haleluya. Tuhan merencanakan kita untuk kekekalan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 1 dalam The Message Bible kata dibongkar itu diterjemahkan dengan kata taken down, like tents and fold away. Dalam bahasa Indonesianya diturunkan seperti tenda dan dilipat, saudara. Artinya apa? Tuhan memang sedang mendesain hidup kita. Di situ ada gambar tenda, saudara. Di dunia ini kita menjadi hidup yang sementara, saudara. Kalau saudara tahu tenda-tenda di basar-basar itu enggak dibuat untuk seterusnya. Itu enggak dibuat untuk selama-lamanya, tapi hanya untuk batas waktu sementara. Kadang hanya sebulan, 2 bulan, paling lama 3 bulan. Setelah itu dibongkar lagi. Artinya yang sedang Tuhan rencanakan dalam hidup kita ketika ada di dunia ini, Tuhan memang merencanakan kita seperti tenda yang gampang dibongkar dan dilipat. Amin. Artinya apa? Ada masanya. Kita enggak selamanya tinggal di sini. Tetapi Tuhan mendesain kita untuk kekekalan. Haleluya. Makanya Tuhan berikan the resurrection bodies. Tuhan berikan tubuh kebangkitan itu supaya kita menikmati kekekalan. Kita didesain bukan untuk kesementaraan, tapi kita didesain untuk kekekalan. Haleluya. Kalau di dunia ini kita diibaratkan tenda yang begitu sudah selesai acaranya ya sudah. Kita diturunkan dilipat sudah. Haleluya. Haleluya. Jadi hari ini yuk kita fokus untuk mendandani manusia batiniah kita.
Karena dengan kita mendandani manusia batiniah kita, kita akan memiliki yang namanya tubuh kemuliaan. Suatu saat kita akan diubahkan Tuhan. Kalaupun kita mengalami kematian, maka kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, dengan tubuh kebangkitan yang Tuhan sudah berikan. Haleluya, haleluya. Yang ketiga saudara, yang terakhir, bagaimana supaya manusia batiniah kita bisa dibaharui dari hari ke hari. Yang ketiga saudara, kesadaran apa yang harus kita bangun? Sadar bahwa semua dalam kendali Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 1, bagian terakhir dikatakan, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Artinya apa? Tanpa campur tangan manusia, saudara. Gak ada unsur campur tangan manusia. Artinya apa? Semuanya Tuhan yang buat. Semuanya Tuhan yang mengendalikan. Haleluya. Jadi hari ini hidupmu, mungkin kau merasa Tuhan hidupku kok porak-poranda. Hidupku kok sepertinya enggak menentu seperti ini. Ingat, engkau dalam kendalinya Tuhan. Karena engkau di-create, engkau diciptakan atas kontrol Tuhan. Haleluya. Terkadang kalau kita mengeluh, tetapi ingatlah, Tuhan sebagai pencipta kita, Dia tahu seberapa besar kapasitasmu. Amin. Haleluya. Kalau saudara punya kendaraan motor, mobil, saudara tahu speedometer itu saudara. Kalau mobil saya speedometernya itu angkanya sampai 180. Artinya apa? Pabrik mobil itu mendesain mobil itu bisa melaju 180 per jam, kilometer per jam. Iya kan? Kalau di mobil tertera speedometernya ada 220 km per jam. Artinya pabrik mobil sebenarnya sudah mendesain kecepatan dari mobil ini adalah 220 km per jam. Tapi yang terjadi kita gak pernah pakai kan saudara. Paling kita 100, 120 seperti itu. Tapi sebenarnya itu bisa. Terkadang kita seperti itu saudara. Tuhan sebenarnya sudah kasih mendesain kita. Dengan tangannya, dengan kendalinya. Kita dibuat begitu rupa, begitu kuat. Tetapi kadang ketika masalah terjadi, Tuhan sepertinya aku gak kuat. Enggak nak, aku mendesain kamu untuk kuat. Ini belum seberapa. Terus. Karena engkau dalam kendali tanganku. Amin. Engkau dalam tanganku. Engkau dalam genggamanku. Artinya jangan takut. Haleluya. Hari ini masalah apa dalam hidupmu yang menerpa engkau? Yang membuat sepertinya engkau pontang-panting. Yang membuat engkau sepertinya mau jatuh tergeletak. Tapi ingatlah, semuanya dalam kendali Tuhan. Dia Tuhan akan bertanggung jawab atas hidupmu. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Amin. Ketika kita tahu bahwa Tuhan mengendalikan hidup kita, Dia yang berdaulat atas hidup kita, kita akan berserah kepadanya karena segala sesuatu indah dijadikan. Amin. Haleluya. Jadi hari ini gak usah khawatir saudara. Ketika nahkodanya Tuhan, kita gak perlu khawatir. Haleluya. Suatu saat saudara, ada yang bawa mobil saya, tetapi orang ini baru belajar saudara. Yang tadinya saya capek ngantuk saudara. Jadi melek saya saudara. Karena apa? Saya tahu yang bawa mobil saya ini orang yang belum bisa gitu kan. Mata saya melotot terus, darah Yesus seperti itu. Tetapi ketika yang bawa mobil saya udah pengalaman saudara, saya bisa tidur ngorok saudara, amin. Sampai di tujuan, saya tinggal pasang GPS, jalan ke sana kemari. Dan saya bisa menikmati istirahat saya, haleluya. Artinya apa hari ini? Kalau kita sadar Tuhan menjadi nahkoda kita,
Dia sebagai orang yang punya kendali atas hidup kita. Yakinlah kita akan dibawa kepada keselamatan. Amin. Tuhan gak akan merencanakan suatu kecelakaan. Tapi karena kita gak mau ngalami Tuhan sih. Haleluya. Kita gak mau mengenal Dia lebih dalam. Makanya kadang kita ragu, benar gak sih Tuhan? Dan yang kedua, kadang kita gak sadar bahwa Tuhan memang merencanakan hidup kita. Mendesain kita untuk kekekalan. Saudara tahu Ishak. Ishak itu orang yang sangat kaya di Filistin. Bahkan Raja Filistin harus berjabat tangan, harus berdamai dengan dia. Karena kalau enggak, saudara tahu, hamba-hambanya Ishak itu jauh lebih banyak daripada pasukannya Raja Filistin. Bahkan kalau mereka perang, Raja Filistin takut kalau mereka kalah. Makanya Raja Filistin sampai mau berjabat tangan, kita berdamai saja. Biar engkau menjadi orang kaya di sini, tapi engkau jangan mengusik kerajaanku. Sampai seperti itu saudara. Tapi saudara baca nanti di rumah, di dalam Kejadian 26 ayat 3. Tuhan memerintahkan Ishak apa? Tinggallah di negeri itu sebagai orang asing. Tinggallah di negeri itu sebagai orang asing. Karena apa? Tuhan mendesain Ishak untuk menjadi warga kerajaan Allah. Bukan warga kerajaan dunia. Haleluya. Jadi hari ini Tuhan mendesain kita untuk kita menjadi warga kerajaannya. Dan ini gak kepake saudara. Tubuh yang loyo, yang sering masuk angin, yang sering asam urat, yang sering pegel-pegel, encok, darah tinggi. Haleluya. Yang punya banyak penyakit, bisa terserang virus. Ini gak kepake ketika di kekekalan. Makanya Tuhan ubahkan. Amin. Tuhan ubahkan hidup kita. Sehingga kita menjadi baru di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman.